A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Kembali belajar bersama saya Abu Marlo. Seperti biasa, mari persiapkan pendengaran, penglihatan hati kita. Kita akan sama-sama membuka pikiran lagi, membuka hati lagi, berselancar lagi untuk meniti ke dalam diri yang selalu senantiasa. Mudah-mudahan program ini, pembelajaran ini membuat kita menjadi lebih punya pengetahuan, tetapi tidak hanya berhenti di pengetahuan. Mari kita transformasikan menuju kepada akhlak dan perilaku yang lebih baik. Oleh karena itu, yang terbaik dalam belajar itu adalah hening. Yang terbaik dalam belajar itu adalah hadir utuh di sini saat ini. Oleh karena itu, mari kita hadirkan diri kita utuh di sini saat ini. Mari kita menghening sejenak sebelum memulai pembelajaran. Menghening dipersilahkan. Selesai, terima kasih. Mudah-mudahan kita sudah ada di kelas yang sama, sudah ada di hening yang sama, dan siap-siap untuk sama-sama saling belajar. Yang saya tidak bosan mengingatkan bahwa saya bicara di sini bukan berarti mau ceramah, bukan mau mentausiahi, bukan mau mengajari, apalagi merasa lebih pintar, lebih benar. Tidak, tetapi kita sesama murid di semesta ini, di School of Life ini, di sekolah kehidupan ini. Mari kita sama-sama belajar, hanya berbagi pendapat, berbagi pengalaman yang mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil dari pembelajaran-pembelajaran ini. Minimal jadi pengetahuan, tapi yang terpenting adalah mari kita transformasikan menjadi akhlak dan perilaku yang lebih baik. Kita sudah berbicara tentang hidup dan mati. Mudah-mudahan per hari ini mendengar kematian itu sudah menjadi sesuatu hal yang bukan menyeramkan, bukan menakutkan. Meskipun saya selalu ulang-ulang, pasti ada kesedihan, pasti ada rasa kehilangan, iya. Karena kita wajar sebagai manusia, kita punya memori, gitu ya. Dan memori itu juga bisa melekat. Tetapi mudah-mudahan kita tidak terlarut di dalam kesedihan, ketakutan. Karena kenapa? Kematian adalah keniscayaan. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang berjiwa akan mengalami, merasakan icip-icip yang namanya mati. Tapi kita juga sudah mulai paham bahwa yang selesai itu tubuh biologisnya, tubuh fisiknya. Karena dia dari tanah akan kembali ke tanah. Maka target akhir dari tanah ini, jasad ini adalah tempat pemakaman umum. Kalau kita lebih menyadari lebih dalam bahwa siapa orang yang mati, orang yang tubuh biologisnya sudah tidak berfungsi. Tetapi jiwa sama ruhnya, dia carries on, dia melakukan perjalanan berikutnya. Karena sekali lagi, kematian adalah pintu gerbang menuju terminal berikutnya untuk nanti pada akhirnya adalah pulang. Jangan lupa, jangan terlalu betah di tempat yang sementara, karena di sini kita cuma mampir sebentar. Karena kita akan kembali ke keabadian, ke tempat kita semula. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kemarin juga kita sudah bahas bahwa hidup ini tidak linear, dinamis. Yang kita sudah pahami bahwa kedinamisan ini tidak ada yang benar-benar. Semuanya dinamis. Oleh karena itu keterbukaan pikiran, keterbukaan hati penting sekali dalam menghadapi apapun dalam hidup kita. Gitu ya, makanya kalau kita mulai menyadari bahwa hidup tidak linear, hidup adalah dinamis, kita akan sadar bahwa nggak bisa menjudge sekarang kalah, sekarang gagal, nggak bisa. Karena kenapa? Kita masih ada dalam sebuah proses gitu. Nah, untuk lebih memahami prosesnya, untuk bisa lebih menerima prosesnya, ada baiknya kita menyelami lebih dalam lagi tentang pemaknaan yang disebut dan sering kita dengar dengan yang namanya adalah takdir. Kadang banyak yang salah kaprah terhadap takdir, akhirnya dia menyerah berputus asa tanpa sebuah pengetahuan dan kesadaran gitu. Tolong bedakan antara berserah diri dan berputus asa gitu. Karena kenapa? Ketika seseorang mulai berputus asa, dia tidak mengerti skenario sebetulnya. Dia tidak mengerti sistemnya. Jadi kalau ada bilang, udah deh pasrah aja. Ada pasrah yang dengan pengetahuan dan kesadaran, itu namanya berserah diri. Tetapi ketika pasrahnya dalam konteks putus asa, orang putus asa itu pasti jauh dari ketakwaan. Orang putus asa itu pasti jauh dari kedamaian gitu.
Oleh karena itu boleh dipersiapkan catatannya karena hari ini kita akan menyelam lebih dalam lagi. Kita akan berbicara tentang takdir. Oke ya. Oke, jadi kita akan memulai dulu dari pengertian secara bahasanya dulu. Kalau kita berbicara dalam tradisi Islam ada yang namanya rukun iman. Betul ya? Di mana iman yang terakhir itu adalah rukun kepada iman yang disebut kepada qada dan qadar. Nah, kadang-kadang ini rukun iman, rukun Islam itu dihafal aja. Jadi kalau ditanya tahu, hafal, iya. Bunyi belum tentu tahu, tahu belum tentu paham, paham belum tentu sadar. Kan itu poin pentingnya. Jadi kita ini sering membunyikan rukun iman atau sering menyadari rukun iman sih, kan itu yang paling penting. Khususnya hari ini kita akan berbicara tentang qada dan qadar. Berbicara konteks di dalam kitab suci, Quran selalu mengatakan begini, surat 57 ayat 3. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Artinya startnya dia, finishnya juga dia. Terus 57, 20, 221, 22, 23 di situ mulai menceritakan tentang sistematika. Yang namanya sebuah penciptaan itu pasti ada yang namanya sistem, udah pasti. Maka operating system pasti dibuat terlebih dahulu untuk bisa melakukan apapun itu gitu. Semua apa yang terjadi di semesta ini pasti mengacu kepada sistem ini gitu. Nah, kelak nanti sistem ini sering disebut juga dengan yang namanya sunatullah. Salah satunya adalah hukum alam. Api adalah panas, itu sistem. Air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, itu adalah sistem. Itu adalah sunatullah, itu adalah hukum alam. Maka kalau kita tidak mengenal hukum alam, kita tidak akan pernah mengenal hukum Tuhan. Dan kita udah bahas ulang-ulang bahwa itu semua adalah tanda-tanda. Di surat 41 ayat 53 ada kata-kata sanurihim ayatina. Aku akan memperlihatkan kepadamu tanda-tandaku di ufuk dan di dalam dirimu. Kita juga udah bahas ulang-ulang bahwa pedoman atau petunjuk atau Al-Quran tidak hanya yang tertulis, tetapi juga lebih banyak yang tidak tertulis. La sautin wala harfun. Maka hukum alam adalah tanda-tanda atau ayat-ayat Tuhan itu sendiri yang penting untuk kita pelajari, untuk selalu kita ikro, untuk selalu kita ambil pemaknaannya. Itu poin pentingnya. Pembelajaran akan kita lanjutkan, tetaplah bersama saya. Masih bersama saya Abu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran. Sistem atau sunatullah itu sering disebut dengan yang namanya qada, gitu kira-kira. Jadi nanti tolong bedakan dulu nih antara qada dan qadar gitu, supaya kita tidak salah mengerti. Akhirnya kalau tidak salah mengerti, jadi tidak salah mengambil keputusan, tidak salah mengesensikan gitu. Karena keputusasaan itu karena nggak ngerti, itu aja udah. Gitu ya, makanya pengertiannya naik, kedewasaannya naik, kesadarannya naik, hikmahnya ikut naik. Maka kenapa sih Quran didesain untuk orang yang dewasa? Surat 12 ayat 22 misalkan, ketika kamu cukup dewasa, balago, balik. Salah satu balik itu artinya orang yang terus meningkatkan kesadarannya. Orang yang terus meningkatkan pengertiannya. Jadi kalau saya marah, yang saya butuhkan itu adalah meningkatkan pengertian. Karena saya tidak mengerti, maka saya marah gitu. Jadi bukti saya masih kurang pengertiannya ketika saya masih banyak marah-marah gitu kira-kira. Jelas ya, anyway kita nggak akan pernah bisa lepas dari marah-marah sih, itu pasti ada aja. Tapi itu memberikan indikator parameter bahwa mari selalu belajar meningkatkan pengertian, itu poinnya. Jadi sekarang udah mulai ngerti, oh qada itu adalah segala sistem yang sudah ditetapkan sebelum penciptaan ini ada. Terjadinya penciptaan atau terjadinya sistem penciptaan itu nanti dijadikan part by part dengan ukuran-ukuran tertentu gitu kira-kira. Jadi qada itu ketetapan, keputusan Tuhan, keputusan Allah dalam menciptakan satu sistem yang nanti akan terjadi gitu kira-kira. Gini deh gampangannya, sebelum mau syuting film kan gak mungkin udah syuting dulu aja abis gitu kita bikin skenario-nya, kan gak mungkin. Pasti syuting film ini semua aktor aktrisnya mengacu kepada skenario yang sudah dibikin oleh penulis skenarionya, sutradaranya. Nah, sang maha sutradara agung Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala udah bikin skenario dasar, itulah yang disebut dengan yang namanya qada. Jadi kita semua punya skenario masing-masing. Maka jangan curi casting orang lain, capek udah pasti aja. Lelah karena semakin hari semakin ingin seperti dia. Tetangga gimana pengen, orang lain gimana pengen, sehingga kita lupa untuk menjadi diri sendiri gitu. Karena kenapa? Fokusnya keluar. Sekali lagi, qada itu adalah grand skenario-nya.
Qadar itu dari kata takdir itu sama sih sebetulnya. Itu artinya adalah ukuran. Ukuran terjadinya nanti. Maka kalau khususnya ibu-ibu ya kalau masak nih, kadar garamnya berapa sih? Nah kadar itu kan ukuran. Berapa banyak, berapa sendok gitu kira-kira. Semakin banyak garam, semakin asin. Jadi kodoknya garam itu asin. Tapi seberapa asin tergantung nanti ukurannya berapa banyak gitu kira-kira. Maka kodok itu adalah sekali lagi keputusan, kodok itu adalah ketetapan, qadar itu adalah ukuran terjadinya. Dan ini akan terjadi sama kehidupan kita semua. Maka sekali lagi kita semua udah punya grand skenario masing-masing yang setiap saat itu diturunkan takdir by takdir by takdir. Maka hidup kita ini adalah dari satu takdir ke takdir lainnya. Jangan menyerah kepada takdir, nanti kita akan paham. Nah kadang gini kira-kira nih, ketika kita nggak paham, udahlah udah takdir. Padahal mohon maaf nih, dia mengatakan udah takdir karena menyerah, putus asa. Beda dengan orang yang memang sudah takdirnya Allah. Kenapa? Dia menerima ukuran yang sudah seharusnya dia dapatkan, gitu kira-kira. Jadi ada 2 poin penting, ada yang menerima takdir, ada yang menolak takdir. Tapi dua-duanya sama, pasrah. Yang satu pasrah tanpa pengetahuan dan kesadaran, yang satu dia memasrahkan dengan kesadaran dan pengetahuan, itu intinya. Nah sekarang digambarkannya sederhana gini aja, supaya lebih mudah lagi. Oke, kita pakai analogi nih ceritanya. Ada kaca, ada batu. Secara kodok, batu yang dilemparkan ke kaca, itu kaca pecah. Pecah itu adalah kodok. Udah ketetapannya begitu. Jadi kita nggak bisa nolak nih. Nggak bisa nolak. Makanya orang yang menolak realitas, orang yang menolak kodok tuh pasti nggak happy gitu. Stres, depresi, anxiety, semualah hal-hal yang sekarang membuat kita tidak nyaman dan tidak tenang, itu karena penolakan realitas. Udah gitu intinya. Kenapa? Egonya tinggi. Berasa dia bisa mengatur kehidupannya, dia bisa membuat skenarionya, dan dia anggap bahwa skenario yang dia rancang adalah yang terbaik. Jangan lupa, nggak ada yang terbaik kecuali skenarionya Tuhan, skenarionya Allah. Itu poin penting. Kembali lagi ke kaca dan batu. Jadi, kalau batu dilemparin ke kaca, kodoknya adalah pecah. Ketetapannya, keputusan skenarionya adalah pecah. Tetapi, pecahnya berapa pecahan, jadinya berapa, remuknya berapa, itu tergantung. Itu namanya adalah takdir. Yang menentukan apa? 1, batunya sebesar apa? Yang kedua, jarak lemparnya sejauh apa? Yang ketiga, kenceng nggak sih ngelemparnya? Jangan-jangan ya kalau cuma ngelemparnya gitu mungkin cuma retak. Kalau ngelemparnya kenceng, batunya lebih gede, mungkin jadi 100 keping misalkan. Tapi kalau batunya sedang dan lemparnya agak jauh, mungkin cuma jadi 5 keping pecahannya. Dan itu adalah tergantung dari dalam konteks yang namanya usahanya. Maka jangan mengaitkan atau jangan menumpukan hidup kita ini kepada takdirnya Tuhan nomor 1. Jangan. Kenapa? Karena di surat 13 ayat 11 Quran memberikan indikator dan parameter kepada kita semua. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kalau kamunya nggak mau berubah. Itu poinnya. Maka kalau sekarang ada orang yang ngomong belum dapat hidayah, gitu kira-kira. Belum dapat hidayah. Seakan-akan hidayah itu tiba-tiba datang ke kita. Ya nggak bisa, nggak gitu sistemnya. Maka di surat 28 ayat 56 dikatakan, aku hanya akan memberikan kepada yang mau. Kita nggak bisa maksa apapun. Karena kenapa? Tidak semua orang mau apa yang kita advise-kan, kita sarankan. Maka tugas kita hanya memberikan inspirasi. Maka syiar itu hanya memberikan informasi, motivasi, inspirasi. Selesai, gak bisa maksa. Kenapa? Hikmah diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Siapa yang dikehendaki? Orang yang berusaha dan mau. Jadi, jangan mengesampingkan ikhtiar kita. Pembelajaran masih akan kita lanjutkan, tetaplah bersama saya. Masih bersama saya Bu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran. Kita pernah bahas di dalam hidup tidak linear bahwa nomor 1 yang paling penting adalah fokus pada proses. Dah, jangan terlalu ngarep sama hasilnya. Bukan berarti nggak boleh, enggak, tapi ya udahlah. Karena kenapa?
Kadang-kadang takaran kita, ukuran kita terhadap hasil itu juga nggak baik buat kita. Contoh, menganggap dengan hasil kerja yang luar biasa dapatnya 100 gitu misalkan. Ternyata takdirnya ukurannya cuma 50. Kalau kita tidak berserah kepada takdir, kita akan kecewa dalam hidup. Tetapi kalau kita sadar bahwa 50 yang diberikan kepada kita udah pasti sesuai sama takarannya. Tiap kita tuh takarannya beda-beda. Gak mungkin dong wadahnya 1 liter dikasih 2 liter. Gak mungkin dong wadahnya 5 liter dikasih 10 liter. Maka kalau mau memperbesar ukurannya, jangan melihat ke hasilnya. Tapi perbesarlah wadah penerimaannya. Itu yang jauh lebih penting. Karena kalau memperbesar wadah penerimanya, otomatis yang akan diisikannya juga lebih besar. Sekarang kadang-kadang lebih fokus kepada pengen hasil lebih besar, tapi wadahnya nggak digedein gitu kira-kira. Wadahnya tidak diperbesar. Fokusnya ke eksternal, tidak fokus kepada internal gitu kira-kira. Jadi sekarang kalau ada kata-kata sudah suratan takdir, bukan berarti fix ini adalah takdir. Enggak. Justru kita usaha agar ukurannya, takdirnya justru bisa lebih meluas. Dan pada akhirnya kita hanya bisa menyerahkan bahwa hasil terbaik adalah hasil yang sudah ditetapkan oleh Allah itu sendiri. Maka ada sunnatullah sebagai kodok, ada kudratullah sebagai takdir. Dan kita nggak bisa lepas dari dua hal ini. Semakin banyak penolakan, semakin kita akan sulit masuk ke dalam kasih sayangnya. Semakin kita akan sulit untuk bisa pulang dalam tanda petik. Semakin kita akan sulit mendapatkan spiritual birth di dalam diri kita. Maka kenapa sih lagi-lagi kalau kita berbicara takwa gitu ya. Kan pada akhirnya kita disuruh takwa tuh. Takwa itu kenapa sih selalu belajar untuk melepaskan kemelekatan. Untuk kontrol ego. Untuk bisa memaafkan. Karena kalau nggak kesini, kita akan sulit banget menerima realitas yang nanti akhirnya akan banyak menyalahkan Tuhan. Gitu kira-kira. Allah nih gini banget ya sama saya tuh pengennya 5 dikasih 3. Pertanyaannya yang lebih tahu tentang kita tuh siapa? Pemilik kita. Jangan lupa, kita ini gak pernah memiliki apapun, bahkan gak pernah punya tubuh ini, gak pernah punya apapun. Karena kenapa? Kita ini hanya dimiliki oleh sang pemilik, yaitu Allah itu sendiri gitu. Maka yang paling tahu ukurannya siapa? Ya Allah. Kita hanya bisa dalam tanda petik, kita seharusnya dan sebaiknya fokus dalam konteks yang namanya ikhtiar. Udah yang penting ikhtiar aja. Sekali lagi yang paling terpenting ada ketetapan dan ada yang namanya ukuran. Nah sekarang ini penting sekali juga untuk kita sadari berbicara masalah takdir. Kadang kalau udah mulai berbicara takdir, udah pasrah yang gak berpengetahuan, ya udah nyerah akhirnya putus asa. Tapi mari kita masuk lebih dalam kepada takdir yang kita punya pola pandangnya adalah takdir ini adalah hukum sebab akibat. Itu poin pentingnya. Jadi saya begini pasti karena ada sebabnya. Yang direnungkan adalah sebab akibatnya. Oh saya hari ini panen caci maki nih. Oh berarti kemarin saya nanam caci maki. Udah selesai. Maka saya ditakdirkan hari ini dicaci. Kenapa? Kemarin nanam cacian. Hingga ketika kita punya kesadaran bahwa takdir itu adalah sebab akibat, kita lebih kontemplatif terhadap apapun yang terjadi. Bukan menyalahkan, apalagi playing victim gitu. Apalagi nyalahin Tuhan gitu. Duh takdirnya gak bagus banget sih. Gak ada yang gak bagus. Gak bagus itu relatif dari limitasi pemikiran kita, limitasi penilaian kita, yang sekali lagi ego kadang-kadang mendominasi gitu. Ya balik lagi ya, maunya manusia kan energi sedikit, hasil banyak gitu kira-kira. Ya nggak bisa dong. Semuanya ada hukum sebab akibat, keseimbangan yang ini nggak bisa diganggu-gugat gitu. Maka siapapun kita nggak bisa kabur dari hukum sebab akibat. Apa yang kita lakukan akan kembali. Semesta ini hanya akan meresonansi apa yang kita lakukan. Maka waspadalah setiap ucapan. Waspadalah setiap perbuatan. Karena semua akan kembali kepadamu. Semua akan kembali ke kita. Dan itu gak akan pernah salah alamat. Maka diulang-ulang, berbuat baik buat diri sendiri. Berbuat jahat untuk diri sendiri. Karena kenapa? Semua akan kembali kepada takdir kita, ukuran kita,
sebab akibatnya, yang nanti kita lebih sadar bahwa, oh saya mendapatkan ini, ternyata saya pernah melakukan ini. Jadi akhirnya apa? Bukan menyesali kejadiannya, bukan benci kepada kejadiannya, tetapi banyak mengambil hikmah dari semua kejadian di dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan dengan mengerti ini, kita jadi lebih damai, lebih tenang menghadapi apapun. Kenapa? Semua udah ada ukurannya. Udah, kita jangan sok tahu tentang ukuran yang seharusnya. Kita lepaskan ego-ego sok tahu itu dalam tanda petik, karena kenapa? Sang pemilik paling tahu ukurannya. Kenapa nggak dikasih 10? Karena kalau kamu dikasih 10, kamu bisa lupa sama aku, kata Tuhan. Sekali lagi, hidup tidak linear, hidup selalu dinamis, dan kita nggak pernah rugi, itu poin pentingnya. Berbicara masalah ini semua pasti ada sistemnya sekali lagi. Sistemnya itu adalah disebut dengan yang namanya kodo, ketetapan keputusan. Terjadinya kodo sesuai dengan kodar atau takdir atau ukuran. Di sini ada yang namanya kodar. Maka jangan menyerah kepada takdir, karena takdir bukan untuk ya udah nyerah aja deh sama takdir, jangan. Karena kenapa? Nomor 1, yang terpenting adalah usaha, ikhtiar. Dia, Allah, Tuhan hanya mau memberikan kepada yang mau dibukakan. Maka kenapa sih niat itu punya potensi penting dalam apapun? Karena dengan niat kita tahu bahwa melakukan dengan kesadaran. Maka niat dengan usaha itu tidak bisa lepas. Jadi nggak ada yang mendapatkan tanpa sebuah usaha. 5449 mengatakan, aku hanya akan memberikan apa yang kamu usahakan. Semua tergantung dari usaha. Maka semangat untuk selalu berikhtiar, apapun itu. Nggak usah terlalu mikirin hasilnya lah. Karena kenapa? Sadarilah ketika kita berusaha, kita sedang meluaskan takaran sebetulnya. Dan isi nggak akan pernah melebihi takarannya. Kalau saya dapatnya segini, emang takarannya begitu. Gimana kalau pengen lebih besar? Luaskan takarannya. Maka baru yang kedua, si usaha itu sadarilah bahwa setiap usaha pasti ada ukurannya. Maka di situ kita belajar berserah diri gitu. Udah, doing the best, hasilnya apapun serahkan. Karena kenapa? Dia yang paling tahu ukuran. Dan level yang ketiga adalah bagaimana selalu bertawakal. Dalam artian tawakal di sini benar-benar seutuh-utuhnya hanya menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kepada Allah. Mudah-mudahan kita memahami takdir lebih dalam lagi. Dengan memahami ini kita lebih bisa menikmati hidup, bersyukur terhadap hidup, dan yang paling penting membuat ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan dalam diri kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.